Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menghitung waktu sholat di Kecamatan Trucuk, salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten pada tanggal 22 Agustus 2020. Yang pertama kita akan mulai dengan perhitungan waktu sholat zuhur. Bahwasanya data yang saya peroleh ini ada bujur di Kecamatan Trucuk sendiri adalah 110 derajat 40 menit. Kemudian bujur waktu Indonesia Barat ini adalah 105 derajat. Kemudian ada equation of time-nya atau E-nya ini adalah 0 derajat 2 menit 47 detik. Nah, perhitungan yang pertama kita akan menghitung kaitannya dengan median pass atau MP, yakni rumusnya adalah 12 dikurangi E. Nah, 12 dikurangi E. E ini tadi sudah diketahui bahwasanya 0 derajat 2 menit 47 detik, sehingga hasilnya adalah 11 derajat 57 menit 13 detik. Kemudian interpolasinya adalah bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15. Maka bujur tempatnya ini sudah diketahui bahwasanya tadi 110 derajat 40 menit dikurangi 105 derajat dibagi 15, maka hasilnya adalah 0 derajat 22 menit 40 detik. Kemudian setelah perhitungan MP dan juga interpolasinya selesai, maka kita bisa menghitung awal waktu sholat zuhur, yakni rumusnya adalah MP dikurangi interpolasinya. Nah, MP sebenarnya sudah diketahui 11 derajat 57 menit 13 detik dikurangi interpolasinya 0 derajat 22 menit 40 detik, sehingga hasilnya adalah 11 derajat 34 menit 33 detik. Nah, ini adalah waktu sebenarnya dalam awal waktu sholat zuhur, yakni adalah jam 11 lebih 34 menit sekian detik. Nah, ini adalah waktu sebenarnya dalam pelaksanaan sholat zuhur. Nah, waktu sholat zuhur ini ditambahkan dengan ihtiyat atau kehati-hatian. Nah, ihtiyat ini adalah rentannya adalah 1-3 menit. Maka hasil dari MP dikurang interpolasi ini ditambahkan dengan ihtiyat. Ihtiyatnya ditambahkan 1 menit 27 detik. Maka hasilnya adalah 11 derajat 36 menit. Dikonversikan ke dalam WIB, maka waktu sholat zuhur adalah jam 11 lebih 36 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian mengenai perhitungan awal waktu sholat asar, nah ini ada yang sedikit berbeda dengan perhitungan waktu sholat zuhur, di mana ada penambahan data, yakni adalah lintang. Nah, lintang ini adalah min 7 derajat 43 menit. Kemudian ada deklinasi. Nah, deklinasi ini bisa dilihat di situs NASA atau yang lainnya. Nah, deklinasi ini tercatat min 23 derajat 26 menit 13 detik. Nah, untuk MP dan interpolasi nanti akan masih tetap digunakan, jadi kita simpan di data begitu. Nah, mengenai perhitungan, untuk perhitungan tinggi matahari, maka diperlukan rumus kotangen H kotangen H tinggi matahari sama dengan tangen lintang dikurangi deklinasi ditambahkan 1. Nah, tangen dari lintang ini adalah min 7 derajat 43 menit dikurangi min 23 derajat 26 menit 13 detik ditambahkan 1. Maka hasilnya adalah
1,2814 sekian. Maka jika dikonversikan ke tinggi matahari, maka hasilnya adalah 37 derajat 58 menit 0,66 detik. Maka setelah tinggi matahari ini sudah ketemu, maka kita akan bisa melanjutkan proses selanjutnya, yaitu adalah mencari sudut waktu matahari. Nah, rumus sudut waktu matahari ini adalah cos T matahari sama dengan min tangen dari lintang dikalikan tangen bujur ditambahkan sin tinggi matahari dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Nah, min 7 derajat 43 menit dikalikan tan min 23 derajat 26 menit 13 detik ditambahkan sin. Nah, sin tinggi matahari ini adalah kita lihat di perhitungan sebelumnya, yakni ada di sini. Jadi tinggi matahari sudah dicari dan hasilnya adalah 37 derajat 58 menit 0,66 detik dibagi cos min 7 derajat 43 menit dibagi cos min 23 derajat 26 menit 13 detik. Maka hasilnya adalah 0,61791 dan seterusnya. Maka dikonversikan menjadi T matahari ini adalah sama dengan 51 derajat 50 menit 10,26 detik. Maka awal waktu sholat asar ini rumusnya adalah MP atau meridian pas dikurangi interpolasi ditambahkan T matahari dibagi 15. Maka meridian pas dikurangi interpolasi tadi sama dengan yang di sholat zuhur, yakni adalah 11 derajat 34 menit 33 detik ditambahkan 51 derajat 50 menit 10,26 detik dibagi 15. Maka hasilnya adalah 15 derajat 1 menit 53,68 detik. Nah, ini adalah waktu sebenarnya sholat asar, yakni ketika dikonversikan menjadi jam 15 lebih 1 menit sekian detik. Nah, ini adalah waktu sebenarnya sholat asar. Nah, ditambahkan dengan ihtiyat atau kehati-hatian supaya lebih pasti, maka hasil perhitungan awal waktu sholat ini ditambahkan dengan ihtiyat, yakni rentan waktu 1 sampai 3 menit. Maka ditambahkan hasilnya adalah 15 derajat 3 menit. Maka dikonversikan menjadi satuan waktu, yakni adalah jam 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ini adalah waktu sholat asar pada tanggal 22 Agustus 2020 di Kecamatan Turjo. Kemudian beralih ke waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini kita tidak perlu untuk mencari tinggi matahari karena tinggi matahari sudah diketahui bahwasanya tinggi matahari adalah min 1 derajat. Langsung saja kita masuk ke perhitungan sudut waktu matahari. Perhitungannya sama dengan perhitungan awal waktu sholat asar, bahwasanya rumusnya adalah min tan lintang dikalikan tan deklinasi ditambahkan sin tinggi matahari dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Maka hasilnya adalah min tan min 7 derajat 34 menit dikalikan tan min 23 derajat 26 menit 13 detik ditambahkan sin. Nah, sin ini tadi berbeda dengan sin yang awal waktu sholat asar. Nah, ini sudah diketahui ya, yakni adalah min 1 derajat. Sehingga yang dipakai adalah sin min 1 derajat. Kemudian dibagi cos min 7 derajat 43 menit dibagi cos min 23 menit 26
maaf, min 23 derajat 26 menit 13 detik. Maka hasilnya adalah min 0,07793 sekian. Nah, sehingga T mataharinya adalah 94 derajat 28 menit 11,79 detik. Maka awal waktu sholat maghrib ini rumusnya sama dengan awal waktu sholat asar, yakni adalah MP atau meridian pas dikurangi interpolasinya, kemudian ditambahkan T matahari dibagi 15. Maka MP dikurangi interpolasinya adalah 11 derajat 34 menit 33 detik ditambahkan 94 derajat 28 menit 11,79 detik dibagi 15. Maka hasilnya adalah 17 derajat 52 menit 25,79 detik. Ini adalah waktu sebenarnya dalam pelaksanaan sholat maghrib, yakni ketika dikonversi menjadikan satu waktu, maka hasilnya adalah jam 17:52 sekian detik. Nah, begitu. Kemudian ditambahkan dengan ihtiyat atau kehati-hatian dengan rentan 1-3 menit, maka didapatkan 17 derajat 54 menit. Ketika dikonversikan menjadi satuan waktu, maka jadinya adalah waktu sholat maghrib, awal sholat maghrib adalah jam 17:54 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian beralih ke waktu sholat isya. Nah, waktu sholat isya yang membedakan adalah tinggi mataharinya. Tinggi matahari ketika di awal waktu maghrib itu adalah min 1 derajat. Maka tinggi matahari pada awal waktu sholat isya adalah min 18 derajat. Maka yang berubah adalah di sininya, di sinnya. Sin tinggi mataharinya adalah diubah. Ketika tadi min 1 derajat, maka diubah menjadi sin min 18 derajat. Maka hasilnya adalah min 0,39862 dan seterusnya. Kemudian dirubah menjadi T, cosnya dihilangkan, dirubah menjadi T matahari. Ini adalah hasilnya adalah 113 derajat 29 menit 31,48 detik. Nah, untuk menentukan awal waktu sholat isya, maka rumusnya tetap sama, yaitu MP atau meridian pas dikurangi interpolasi ditambahkan T matahari dibagi 15. Maka MP dikurangi interpolasi tadi 11 derajat 34 menit 33 detik ditambahkan 113 derajat 29 menit 31,48 detik dibagikan atau dibagi 15. Maka hasilnya adalah 19 derajat 8 menit 31,10 detik. Nah, ketika dikonversikan menjadi satuan waktu, maka awal waktu sholat isya sebenarnya adalah jam 19:08 menit 31 sekian detik. Itu. Kemudian mengenai awal waktu sholat isya ini ditambahkan dengan ihtiyat supaya untuk memperkuat dan juga kehati-hatian kita dalam menentukan waktu sholat. Maka MP dikurangi interpolasi tadi yang atas tadi, kemudian ditambahkan dengan ihtiyat, maka hasilnya adalah 19 derajat 10 menit. Ketika dikonversikan menjadi waktu, maka hasilnya adalah 9 jam 19 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini adalah waktu sholat isya, awal waktu sholat isya. Kemudian beralih ke perhitungan waktu sholat subuh. Nah, data yang ada ini dirubah lagi. Tinggi mataharinya adalah bukan min 1, bukan min 18, tetapi adalah min 20 derajat. Yang membedakan tetap sama, yaitu yang ada di sini. Jadi sin tinggi matahari tadi ketika di waktu sholat maghrib itu adalah min 1, di sholat isya adalah min 18, maka pada saat sholat subuh dirubah menjadi sin min 20 derajat, sehingga total
dari perhitungan ini adalah hasilnya adalah min 0,43491 dan seterusnya. Kemudian cosnya dihilangkan menjadi T matahari adalah 115 derajat 46 menit 49,15 detik. Kemudian untuk menentukan awal waktu subuh, nah ini yang membedakan dengan awal waktu sholat asar, maghrib dan juga isya. Ketika rumusnya yang isya tadi adalah MP dikurangi interpolasi ditambah T matahari dibagi 15, maka awal waktu sholat subuh itu rumusnya diganti menjadi MP dikurangi interpolasi dikurangi. Nah, ketika tadi ditambahkan, maka ini dikurangi tinggi matahari dibagi 15. Maka hasilnya adalah 3 derajat 51 menit 25,72 detik. Nah, ketika dikonversikan menjadi satuan waktu, maka hasilnya adalah awal waktu sholat subuh sebenarnya adalah jam 3 lebih 51 menit sekian detik. Gitu. Kemudian ditambahkan dengan ihtiyat. Nah, ihtiyat tadi 1-3 menit. Maka awal waktu sholat subuh sebenarnya ditambahkan dengan ihtiyat, maka hasilnya adalah jam 3 lebih 53 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga waktu sholat di Kecamatan Trucuk pada tanggal 22 Agustus 2020 untuk sholat subuh adalah jam 3 lebih 53 WIB. Kemudian sholat zuhur adalah jam 11 lebih 39 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian asar adalah jam 15 jam 3 lebih 3 waktu Indonesia Barat. Kemudian waktu sholat maghrib adalah jam 17 lebih 54 waktu Indonesia Barat. Dan juga di sholat isya adalah jam 19 lebih 10 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.